episode 95 ini agak beda nih. Episode dipaksa ini namanya. Iya, dipaksa. Karena kan kita lama udah nggak Q&A kan? Ya, dan seperti biasa, Salma mewakili netizen, tapi curang loh Salma. Yang di kamera, lu nya nggak di kamera. Ya nggak apa-apa Pak, sesekali kan. Tapi sebelum pertanyaan mungkin boleh kali saya review analisa kita Pak. Ini kan 7 bulan kurang ini, Bapak kena SL Iya. hanya 2 kali. Itu kan menyala kan? Kok bisa kayak gitu Pak? Tapi sebenarnya bukan masalah benar atau salah gini. Kena SL itu nggak ada masalah Salma. Artinya sesuai dengan plan kita. Kan plan ketika orang trading itu antara dia exit taking profit Iya. or stop loss. Betul. So kalau stop lossnya 2 kali, yang penting sesuai dengan rencana kan? Betul. Jadi bukan masalah benar atau salah. Nih, di audiens kita Pak, Bapak itu terkenal sama Bapak fundamental dan psikologi trading, ya kan? Benar. Benar kan? Paling optimisnya. Ini kadang-kadang suka melebih-lebihkan sih. Bukan melebih-lebihkan, emang kenyataannya seperti itu, ya kan? Oke Pak, langsung ke Q&A ya. Yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan psikologi trading sih Pak? Saya rasa nggak perlu cari lagi arti psikologis trading, tapi kalau diterangkan penting nggak psikologi trading? Ya 100% kesalahan para trader adalah ketika mereka mengabaikan hal ini. Karena psikologi trading itu merujuk pada bagaimana cara mengelola emosi atau kondisi mental ketika mereka melakukan analisa, dan seorang trader yang baik itu harus suka nggak suka, mereka mengasah jam terbangnya untuk bisa melatih psikologis trading mereka. Jadi mereka berpikir bahwa trading ini adalah cara cepat sulap jadi orang kaya. Takutnya nanti mengambil keputusan trade-nya juga impulsif, jadi irasional gitu. Jadi penting banget. Berarti mengapa psikologi itu penting ya Pak? Psikologi trading penting, ada 3 alasan utama sama. Jadi mengelola emosi. Kamu akan berhadapan dengan rugi, untung, itu pasti melibatkan yang namanya emosi. Apakah emosi kesal atau emosi senang? Makanya saya bilang, trader tuh harus banget mengelola yang namanya emosi, karena bersifat perasaan. Kemudian bangun disiplin dia. Nah, disiplin ini sebuah rutinitas yang nggak semua orang mau lakukan. Contoh, trader dalam mengambil keputusan ketika melihat situasi pasar, tentu kan itu ada roller coaster, dia punya emosi kan. Nah, disitulah dia dibentuk apakah dia bisa disiplin nggak? Dia bisa ngerti nggak FOMO nggak? Psikologi itu sebuah soft skill menurut saya yang memang nggak semua orang punya kemampuan ini. Maka saya bilang butuh jam terbang untuk orang bisa punya disiplin yang baik. Baru dia bicara konsisten. Konsisten di sini banyak orang yang salah paham. Jadi konsisten itu orang mikir profit konsisten. Makanya saya pernah nulis kan, kalau kamu cuma profit 1 bulan, bisa aja gitu loh. Tapi untuk lu profit lebih dari 10 tahun, itu jelas butuh yang namanya kelola emosi yang baik, ngebangun sebuah disiplin, ngebangun sebuah habit, membuat trading plan. Dan saya rasa semua trader-trader sukses juga melakukan hal ini gitu loh. Kalau memang mau kita tekuni satu bidang, ya kita harus belajar untuk jangka panjang ya. Makanya kenapa trader itu wajib banget disiplin. Oke. Gitu loh. Oke, berarti ini saya mau tanya lagi nih Pak. Pandangan Bapak nih tentang Dr. Alexander M. Karena sering banget nyebut namanya ya. Karena Bapak kan juga kayaknya tokoh yang Bapak sukai ya. Saya rasa bukan cuma saya aja ya, banyak orang-orang yang mengagumi dia gitu loh, karena buku-bukunya, karya-karyanya, bahkan video-videonya ya teman-teman bisa akses sendiri. Dia ngajarin untuk trader itu punya logika, dimana seorang trader mengedepankan bagaimana mengelola emosi dan psikologi. Tapi sebelum menjadi seorang trader, dia itu adalah seorang psikolog. Sering di dalam forum-forum atau di dalam karya bukunya itu menekankan bahwa memahami diri sendiri dan bagaimana emosi mempengaruhi keputusan trading itu adalah aspek krusial dari kesuksesan ketika kita masuk dalam instrumen keuangan. Dan menurut elders, the key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money. Oke. Apa quote dari Dr. Alexander Elders Pak yang relevan tentang psikologi trading Pak? Ada beberapa yang kita ambil dari wawancaranya dan buku-bukunya. The market is device for transferring money from the impatient to the patient. Market itu tempat memindahkan uang dari orang yang nggak sabar kepada orang yang sabar. Kenapa Alexander bilang seperti itu? Karena menekankan pentingnya sebuah kesabaran di dalam trading. Terus berikutnya, the goal of a successful trader is to make
make the best trade. Money is secondary. Maksudnya fokus itu kepada setup trading yang baik, lebih kepada quality daripada quantity. Terus kemudian ada lagi yang saya suka dari Alexander Elders. Dia bilang, control what you can control, manage your risk and your emotion, because the market will do what it will do. Ini mengingatkan kita untuk fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Jadi ada beberapa hal yang kamu nggak bisa kendalikan. Market nggak peduli siapa kita, mau seberapa banyak uang kita, apa opini kita. Yang kita bisa kendalikan adalah sikap kita. Berarti lanjut ya Pak ya? Iya. Jadi pentingnya analisa fundamental nih Pak. Mengapa analisa fundamental penting dalam trading Pak? Saya tak balik lagi deh tanya, kebanyakan lihatnya apa? Mostly kebanyakan melihatnya kalender ekonomi kan? Iya, kebanyakan orang pakainya itu. Oke, fundamental itu artinya ketika kita melakukan pendekatan, tentu kita harus punya dasar intisari. Oh, dasarnya apa? Yes. Oh, Iya. oh ya. Yang namanya dunia keuangan banyak macam-macam sama. Ekonomi, keuangan, geopolitik itu mempengaruhi semua aset keuangan. Kita ambil contoh. Kemarin Jerome Powell testimoni di depan para senator. Ada 2 hari testimoninya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Jerome Powell. Di sana kan ada pernyataan Jerome Powell bahwa target dia adalah inflasi 2% untuk Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan kebijakan quantitative easing, di mana kemungkinan besar dia mulai melakukan penurunan suku bunga. Artinya mulai 2024 ada diperkirakan 1 kali dan ada diperkirakan 3 kali untuk 2025. Dan kita tahu komoditi, gold, dan beberapa aset keuangan itu sangat sensitif banget dengan yang namanya kebijakan suku bunga. Contoh, waktu Federal Reserve terus melakukan kenaikan suku bunga, apa yang terjadi? Harga gold terkoreksi. Silahkan cek sendiri. Masih ingat harga gold pertama kali all time high di tahun 2020, di mana ada narasi melakukan namanya quantitative easing. Sekarang terjadi lagi nggak waktu pada awal Desember 2023? 2140-an. Itu kan gara-gara pernyataan daripada Jerome Powell yang bilang akan melakukan quantitative easing di 2024. Apa yang terjadi? Bang, sentimen negatif untuk USD, sentimen positif untuk aset lawannya seperti XAU USD. Coba lihat, semua orang pelaku instrumen keuangan, setiap Federal Reserve memberikan pernyataan, atensi mereka ke sana. Contoh narasi kebijakan moneter dan dampaknya apa? Misalnya contoh, Amerika Serikat sedang membuat kemajuan signifikan dalam perangnya melawan inflasi. Nah, ini kan berpotensi untuk Federal Reserve menurunkan suku bunga. Ketika menurunkan suku bunga, ini biasanya apa? Dolar negatif. Apa yang terjadi? Ada namanya emerging market. Dan otomatis meningkatkan daya tarik IM dong. That's why kenapa dolarnya negatif. Nah, dolar ini bisa kita lihat DXY. Iya. Ya, US Dollar Index. Ini kan terhadap indeks dolar terhadap 6 mata uang utama. Oke Pak, lanjut ya Pak. Analisa teknikal dan mengikuti tren. Apa itu Pak analisa teknikal? Analisa teknikal itu kan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi pergerakan harga berdasarkan data historis. Artinya data yang sudah terjadi dan data yang sedang saat ini dalam kita melakukan yang namanya pendekatan terhadap market. Dan analisa ini biasanya menggunakan grafik untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat digunakan untuk mengantisipasi, bukan memprediksi. Yes. Kalau memprediksi pergerakan market, ingat ya, tidak ada sesuatu yang bisa diprediksi. Tapi mengantisipasi kita bisa. Saya kebetulan penganut trend following. Mengapa Pak bisa penting tren itu dalam trading? Trend is your friend. Ngikutin tren itu penting, Salma. Kenapa? Karena dengan tren kita tahu kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, berapa lama kita di dalam posisi ketika kita masuk di dalam market. Jadi ngikutin tren itu mirip kayak kita sedang berselancar. Jadi kita harus ngerti nih dengan melihat arah ombak, arah angin. Saya jujur aja sih Salma, rata-rata trader-trader yang hebat, mereka itu adalah penganut trend following. Pak, Bapak ini kan suka banget nih sama Cristiano Ronaldo kan? Keren dia. Iya. Nah, bagaimana nih Pak inspirasi dari Ronaldo dapat diterapkan dalam trading Pak? Pemain bola paling top ya Ronaldo. Kalau orang lihat kayaknya hidupnya enak banget ya. Tapi ada yang tahu nggak? Kalau Ronaldo itu dari usia masih kecil, dia udah latihan. Kalau pernah lihat wawancaranya Ronaldo, itu pernah dia ditanya oleh presenter, apa rasanya jadi nomor 1? Dia bilang sakit, menderita. Dia bilang, Anda harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Kenapa suka sama Ronaldo? Ya karena dia persisten. Kita harus punya role model sama, mau bagaimanapun. Karena role models itu penting buat kita. Yang kita ambil adalah sikap-sikap dia. Saya yakin kok Ronaldo juga ngalami stres, ngalami sakit, dia ngalami yang namanya kekalahan. Waktu Ronaldo kalah, diejek, netizen segala macem, pasti ada yang nggak suka. Karena semakin tinggi pohon itu akan semakin dilempar, dicari. Tapi berhenti nggak dia berjuang?
Enggak. Nah, inilah pelajaran berharga yang bisa diambil oleh para profesional dalam bidang apapun, termasuk seorang trader. Kalau ingin mencapai keberhasilan, persisten, kerja keras, evaluasi keras, berani menerima sebuah kesalahan, berani menerima sebuah input, dan itu penting banget. Dari awal seorang trader, dia harus bilang, siap nggak keluar dari zona nyaman? Mengapa Pak keluar dari zona nyaman itu penting? Nyaman itu apa sih, Salma? Nyaman itu enak, yang dilihat orang kan? Iya. Nah, sama kayak dibilang Ronaldo, orang kan cuma hanya lihat dia jadi nomor 1 Iya. waktu top. Iya. Yang dilihat orang, wah pakai Bugatti, Betul. bener. Wah, semua dapat kontrak Nike, kontrak dia seumur hidup, bener nggak? Tapi tahu nggak perjuangan dia? Apakah perjuangan dia zona nyaman? Coba lihat sampai detik ini, Ronaldo masih latihan loh. Karena dia berpikir bahaya banget nih kalau gue merasa di zona nyaman. Contoh nih, orang udah berhasil dia naik ke posisi atas. Nah, waktu di atas, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Itu dia tadi, terjebak zona nyaman. Jadi banyak orang gagal mencapai potensi mereka karena mereka terlalu nyaman. Nah, ini udah dibilang, dikatakan oleh namanya Neil Donald Walsh, life begin at the end of your comfort zone. Anda harus siap menghadapi tantangan baru dan keluar dari zona nyaman untuk mencapai tujuan yang baru. Jadi sebetulnya bukan kesuksesan tujuan, tapi selalu lahir tujuan baru ketika kita udah sampai di sini, ada tujuan lagi, ada tujuan lagi. Makanya kenapa saya bilang, kalau mau jadi trader, ya ikuti cara yang benar. Belajar buat trading plan, belajar money management. Ini kan Alexander Elders bilang, bahkan metode, dia cuma bilang 15%. Ya, kalau mau ngomong yang menarik-menarik ya gampang, buat live trading aja. Oh gitu. Bener dong? Mengapa Pak menonton live trading itu atau mengikuti sinyal trading tidak mendidik? Signal kan buat nyontek. Sekarang saya tanya, oke, kalau profit Salma, senang kamu? Senang. Senang, oke. Sekarang saya balik tanya, itu kan kalau kamu profit. Iya. Kalau kamu rugi gimana? Ngamuk. Tapi saya balik lagi tanya sama kamu, kira-kira waktu profit aja kamu nggak tahu kenapa kamu profit, apalagi waktu salah. Apa yang terjadi? Trader pasti jadi pemalas. Nggak bakal mereka mau belajar menganalisa. Nggak bakal mereka mau mengembangkan kemampuan mereka. Terus ikut-ikut signal terus. Iya. Tanpa paham dasar-dasar, itu akan merusak emosi kamu ketika mengambil keputusan. Ya, karena dia nggak punya jam terbang atau kesadaran. Kan saya pernah bicara tahap proses seorang trader. Ada namanya awakening moment. Iya. Dimana seorang trader itu sadar bahwa, oh ternyata psikologi money management itu is good. Bukan cuma metode. Gitu. Iya. Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nah, sama. Boleh kan? Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi trader yang lebih baik? Yang pasti tingkatin jam terbang. Kalau misalnya kamu belum berani take a risk, kamu bisa ikut belajar dulu. Dan yang pasti kamu harus ketemu dengan orang yang tepat yang pasti. Ya. Sekarang kita nanya sama orang yang nggak pernah punya pengalaman mengatasi kerugian, nggak pernah mengalami namanya MC, nggak pernah mengalami atau punya cara ngatasi drawdown. Kan ada macam-macam ya mentor. Saya nggak bilang mentor lain jelek, mentor ini bagus, enggak. Cuman menurut saya best advisor, saya sih anggap gini, partner kita trading itu adalah partner yang dia punya pengalaman semua yang dibutuhin untuk seorang pemula. Jadi ya suka nggak suka, ya teman-teman mau belajar mandiri silakan. Iya. Ya bagus, tapi juga harus tahu ada konsekuensinya. Ya basic aja, belajar nih tentang analisa, mulai dari fundamental, mengerti dampak daripada fundamental itu apa aja, mulai mencari informasi, terus ngerti juga nih bagaimana analisa teknikal dan fundamental itu kalau dipadu padan itu bisa menghasilkan keputusan yang sangat objektif. Jadi kalau tanya, saya bilang gini, apa yang untuk jadi lebih baik? Simple Salma, saya kasih basicnya dulu, fokus kepada money management dan psikologi, itu satu. Jangan pernah keluar dari pakem ini. Dan yang paling nggak boleh itu, kalau kamu ternyata nggak ngerti-ngerti juga, simple, ya jangan trading. Loh, benar dong, Jangan maksain ya? jangan maksa. Karena gini, trading itu hanya cocok untuk orang yang mau mengerti secara detail baik bisnis yang dia tekuni. Bagaimana cara supaya kamu ngerti? Kamu harus ketemu dengan orang yang tepat. Itu akan mempengaruhi cara kembang tumbuh seseorang. Gitu. Jadi itu aja sih pendapat saya. Pak, makasih ya Pak ya. Jadi pertanyaan sudah kejawab semua nih. Saya yang makasih. Karena sebenarnya kan ini dari teman-teman juga pertanyaannya kan. Iya, semua dari audiens kita. Ya itu sama. Jadi suka nggak suka teman-teman, saya nggak ngomong yang manis-manis ya. Ingat, tidak ada hal hebat yang didapat tanpa pengorbanan yang hebat juga. Cukup ya? Ya cukup. Mungkin next konten ya, kita akan bahas lagi. Ya. Dan buat teman-teman yang belajar, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena market nggak pernah berhenti Mengajarkan. mengajarkan. May Allah bless you all.